Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana keadaan kita hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Tetap jaga kondisi kesehatannya buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Karena kondisi sekarang yang belum memungkinkan kita untuk beraktivitas normal seperti tahun-tahun lalu. Jadi diusahakan diri kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Suraya. Kali ini saya akan membahas tentang why public speaking is important. Kenapa sih public speaking itu penting buat kita? Sebelum lanjut, kenapa alasannya? Kita tahu dulu nih pengertian dari public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu pesan, gagasan, topik, atau apapun itu di depan banyak orang. Ingat ya teman-teman, semua enggak semua orang tuh bisa bicara di depan banyak orang, tapi semua orang bisa belajar public speaking dari sekarang. Kenapa kok harus belajar? Karena yang namanya, kenapa kok harus belajar ya? Karena yang namanya penyakit atau penyakit demam panggung, nervous, grogi, kemudian keringat dingin saat kita berbicara di depan banyak orang tuh benar adanya gitu. Nah, untuk itu kita harus belajar gimana sih cara mengatasinya, gimana sih caranya kita bicara di depan banyak orang tuh terlihat profesional, terlihat lebih bagus, lebih enak didengar, entah itu menyampaikan pesannya atau dalam ekspresi gesturnya dan lain sebagainya. Gimana sih caranya orang biar tertarik melihat kita bicara melihat kita menyampaikan pesan tuh gimana caranya. Nah, itu alasan kenapa kita harus belajar tentang public speaking. Yang kedua, terus kita lanjut ke topik selanjutnya, why public speaking is so important ya. Kenapa public speaking itu penting? Yang pertama, tuntutan semua profesi. Sekarang apapun profesi kita, mau entah mahasiswa, pelajar, karyawan, entah itu pemuka agama, entah itu apapun itu, pasti butuh yang namanya ilmu tentang public speaking. Contohnya kayak gini, kita mahasiswa nih, kita belajar. Pasti ada saat dimana kita harus mempresentasikan pelajaran kita di depan teman-teman kita, di depan guru kita. Nah, itu kan butuh yang namanya skill tentang public speaking. Terus yang kedua, saat kita udah lulus, kita harus bekerja, kita dituntut untuk memulai meeting atau mempresentasikan hasil kinerja kita di depan atasan kita, di depan karyawan atau teman-teman lainnya, kayak gitu. Terus apalagi contohnya, kita misal sales, jadi sales kita harus mampu meyakinkan atau bernegosiasi dengan klien. Nah, itu kan juga butuh yang namanya skill tentang public speaking. Terus apalagi contohnya, misal kayak gini nih, kita lagi Zoom, nggak harus tatap muka ya, yang namanya public speaking harus itu, tapi misal kayak gini, online, via daring, kita lagi belajar nih tentang public speaking. Terus aku nunjuk salah satu dari kalian buat ngejelasin apa sih itu public speaking di depan teman-teman kalian di kayak gini nih, kayak kita belajar sekarang ini. Itu juga bisa disebut dengan namanya public speaking. Itu harus sekarang tuh penting banget pokoknya tentang public speaking. Kemudian yang kedua, memudahkan hidup. Kenapa memudahkan hidup ya? Karena mau dimanapun kita itu pasti butuh yang namanya public speaking, mau dimanapun kita, contohnya dalam keadaan kita lagi misal berpapasan dengan seseorang, kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik, kan dari public speaking kita harus belajar juga kan tentang komunikasi yang baik, gimana caranya komunikasi kita itu baik itu gimana. Nah, misal kayak gitu, kita ketemu dengan orang, kita berpapasan dengan orang, itu kan juga butuh yang namanya skill tentang public speaking. Ini akan memudahkan banget, mau dimanapun kita, itu pasti akan lebih mudah ketika kita bisa public speaking. Yang kedua, yang ketiga ya, maaf. Yang ketiga itu meningkatkan level diri. Meningkatkan level diri itu dalam arti kita pernah nggak sih dalam sebuah event di mana kita mendengarkan orang itu bicara di depan banyak orang itu terlihat seperti profesional banget, terlihat dihargai banget sama audiensnya, pendengarnya. Mereka terlihat bagus banget ya orang itu menyampaikan pesannya, cara menyampaikan, cara ucapannya atau yang dibicarakan tuh sesuatu yang enak banget buat kita dengar. Nah, orang yang bisa public speaking kan akan beda sama yang nggak bisa. Ibaratnya gini, yang belum bisa bukan nggak bisa tapi yang belum bisa. Misal orang yang belum bisa public speaking bicara di depan banyak orang terus kita itu misal kayak gitu ya, ada masih ada kayak gitu kan juga akan terlihat
orang yang mendengarkan tuh akan apaan sih, ngomong apaan sih kayak gitu. Tapi kalau orang yang udah bisa public speaking, udah belajar ilmu-ilmunya, udah belajar tentang seluk-beluknya gimana caranya bicara di depan banyak orang dengan baik, itu kan akan terlihat semua ini menarik banget ya pembahasan yang dibahasnya kayak gitu. Jadi kita harus belajar public speaking. Alasannya ya karena tiga itu akan tuntutan semua profesi, memudahkan hidup kita, meningkatkan level diri kita, menambah kepercayaan diri juga sebenarnya. Banyaklah kelebihan ketika kita sudah bisa atau sudah mahir tentang public speaking. Itu saja ya teman-teman semua. Kurang lebih dari tiga penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman semua? Atau dari sampai sini sudah paham? Udah paham ya teman-teman semua? Kurang lebih dari itu sih. Mungkin itu saja dari saya pesan yang bisa sampaikan tentang why public speaking is important. Semoga kita bisa belajar dari itu, dari sekarang untuk mulai belajar tentang public speaking. Pentingnya public speaking itu apa. Harus entah belajar sama guru kalian atau sama saya juga bisa. Enggak sih, enggak harus sama saya. Makanya buat teman-teman semua, kita yang pokoknya harus belajar terus lah tentang public speaking kayak gimana. Itu akan menguntungkan banget buat kita nantinya ke depannya. Entah itu masalah karir atau apapun itu akan menguntungkan kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan sekali lagi. Kurang lebih mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.